Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Yasmin, anaknya kucing ayam. Nah, sebelum kalian nonton videoku sampai berakhir, silahkan tombol like, comment, and subscribe ya guys. Nah, pada hari ini saya akan membacakan teks dongeng tentang maling kundang. Tolong dengerin ya. Pada zaman dahulu, di sebuah perkampungan nelayan, pantai air manis di daerah Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda bernama Made Rubayah dan seorang anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Made Rubayah amat menyayangi dan memanjakan Malin Kundang. Malin adalah seorang anak yang rajin dan penurut. Cerita dongeng Malin Kundang. Pada zaman dahulu, di sebuah perkampungan nelayan pantai air manis di daerah Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda bernama Made Rubayah dan seorang anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Made Rubayah amat menyayangi dan memanjakan Malin Kundang. Malin adalah seorang anak yang rajin dan penurut. Made Rubayah sudah tua. Ia mampu bekerja sebagai penjual kue untuk memenuhi kebutuhan ia dan anak tunggalnya. Suatu hari Malin jatuh sakit yang teramat parah, nyawanya pun hampir melayang. Namun ia dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya. Setelah sembuh dari sakitnya, ia semakin disayang. Mereka adalah ibu dan anak yang saling menyayangi. Kini Malin sudah dewasa. Ia meminta izin kepada ibunya untuk merantau ke kota karena saat itu ada kapal besar merapat di pantai air manis. Jangan, Malin, ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Menetaplah saja di sini, temani ibu, ucap ibunya sedih setelah mendengar keinginan Malin yang ingin merantau. Ibu, tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa denganku, kata Malin sambil menggenggam tangan ibunya. Ini kesempatan, Bu, karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini. Aku ingin mengubah nasib kita, Bu. Izinkanlah, pinta Malin memohon. Pada zaman dahulu, di sebuah perkampungan nelayan pantai air manis di daerah Padang, Sumatera Barat, hiduplah engkau denganku. Dengarkanlah. Hiduplah seorang janda bernama Made Rubayah dan seorang anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Made Rubayah amat menyayangi dan memanjakan Malin Kundang. Malin adalah seorang anak yang rajin dan penurut. Made Rubayah sudah tua. Ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk memenuhi kebutuhan ia dan anak tunggalnya. Suatu hari Malin jatuh sakit yang teramat parah. Nyawanya pun hampir melayang. Namun nyawaku melayang, linting daun COVID. Namun ia dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya. Setelah
sembuh dari sakitnya. Ia semakin disayang. Mereka adalah ibu dan anak yang saling menyayangi. Kini maling sudah dewasa. Ia meminta izin kepada ibunya untuk merantau ke kota, karena saat itu ada kapal besar merapat di pantai air manis. Jangan, Malin, ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Menetaplah saja di sini temani ibu, ucap ibu sedih setelah mendengar keinginan Malin yang ingin merantau. Ibu, tenanglah. Tenang, ibu, tenanglah. Tidak akan terjadi apa-apa denganku, kata Malin sambil menggenggam tangan ibunya. Ini kesempatan, Bu. Karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini. Aku ingin mengubah nasib kita, Bu. Izinkanlah, pinta Malin memohon. Baiklah, Bu, izinkanlah. Cepatlah kembali, ibu akan selalu menunggumu, nak, kata ibunya sambil menangis. Meski dengan berat hati, akhirnya Mada Rubaya mengizinkan anaknya pergi. Kemudian Malin dibekali nasi berbungkus, daun pisang sebanyak 7 bungkus. Untuk bekalmu di perjalanan, katanya sambil menyerahkan pada Malin. Setelah itu berangkatlah Malin Kundang ke tanah rantau, meninggalkan ibunya sendirian. Hari-hari terus berlalu. Hari yang terasa lambat bagi Mada Rubaya. Setiap pagi dan sore Mada Rubaya memandang ke laut. Sudah sampai manakah kamu berlayar, nak? Tanyanya dalam hati terus memandang laut. Ia selalu mendoakan anaknya agar selalu selamat dan cepat kembali. Beberapa waktu kemudian, jika ada kapal yang datang merapat, ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya. Apakah kalian melihat anakku Malin? Apakah dia baik-baik saja? Kapan ia pulang? Tanyanya. Namun setiap ia bertanya kepada awak kapal atau nahkoda, tidak pernah mendapatkan jawaban. Malin tidak pernah menitipkan barang atau pesan kepada ibunya. Bertahun-tahun Mada Rubaya terus bertanya, namun tidak pernah ada jawaban. Hingga tubuhnya semakin tua, kini ia jalannya terbungkuk-bungkuk. Pada suatu hari Mada Rubaya mendapat kabar dari nahkoda yang dulu membawa Malin. Nahkoda itu memberikan kabar bahagia kepada Mada Rubaya. Mada, tahukah kau, anakmu kini telah menikah dengan gadis cantik, putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya, ucap saat itu. Mada Rubaya amat gembira mendengar hal itu. Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjenguknya. Sinar keceriaan mulai menghampirinya kembali. Namun hingga berbulan-bulan semenjak ia menerima kabar Malin dari nahkoda itu, Malin tak kunjung kembali untuk menengoknya. Malin, cepatlah pulang kemari, nak. Ibu sudah tua, Malin. Kapan kamu pulang?
Rintihnya pilu suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak sebuah kapal megah nan indah berlayar menuju pantai. Orang-orang kampung berkumpul. Mereka mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Ketika kapal itu mulai merapat, melihat sepasang anak muda berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah, dihiasi senyum karena bahagia disambil dengan meriah. Madharubaya juga ikut berdesakan mendekati kapal. Jantungnya berdebar keras saat Ketika kapal itu mulai merapat, terlihat sepasang anak muda berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah, dihiasi senyum karena bahagia disambut dengan meriah. Madharubaya juga ikut berdesakan mendekati kapal. Jantungnya berdebar keras saat melihat lelaki muda yang berada di kapal itu. Ia sangat yakin bahwa lelaki muda itu adalah anaknya Malin Kundang. Belum sempat para sesepuh kampung menyambut Ibu Malin terlebih dahulu. Menghampiri Malin, ia langsung memeluk erat. Ia takut kehilangan anaknya lagi. Beberapa waktu kemudian, jika ada kapal yang datang merapat, ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya. Apakah kalian melihat anakku Malin? Apakah dia baik-baik saja? Kapan ia pulang? Tanyanya. Namun setiap ia bertanya kepada awak kapal atau nahkoda, tidak pernah mendapatkan jawaban. Malin tidak pernah menitipkan barang atau pesan kepada ibunya. Bertahun-tahun Madharubaya terus bertanya, namun tidak pernah ada jawaban. Hingga tubuhnya semakin tua, kini ia jalannya terbungkuk-bungkuk. Pada suatu hari, Madharubaya mendapat kabar dari nahkoda yang dulu membawa Malin. Nahkoda itu memberikan kabar bahagia kepada Madharubaya. Mada, tahukah kau, anakmu kini telah menikah dengan gadis cantik, putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya, ucapnya saat itu. Madharubaya amat gembira mendengar hal itu. Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjenguknya. Sinar keceriaan mulai menghampirinya kembali. Namun hingga berbulan-bulan semenjak ia menerima kabar Malin dari nahkoda itu, Malin tak kunjung kembali ke Bali untuk menengoknya. Malin, cepatlah pulang kemari, nak. Ibu sudah tua.
Malin kapan pulang? Rintihnya pilu. Setiap malam ia yakin anaknya pasti datang. Benar saja, tak beberapa lama kemudian di suatu hari yang cerah dari kejauhan, tampak sebuah kapal megah nan indah berlayar. Ketika kapal itu mulai merapat, terlihat sepasang anak muda berdiri di ajungan. Pakaian mereka berkilauan terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah, dihiasi senyum karena bahagia disambut dengan meriah. Made Rubaya juga ikut berdesakan mendekati kapal. Jantungnya berdebar keras saat melihat lelaki muda itu berada di atas kapal itu. Ia sangat yakin bahwa lelaki muda itu adalah anaknya, Malin Kundang. Belum sempat para sesepuh kampung menyambut Ibu Malin terlebih dahulu.